Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat wal mustami'un wal mustami'at rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang mubarak ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam salah satu raudhah min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga dunia, yaitu majelis ilmu, majelis zikir di Masjid Agung Jamek Malang yang kita cintai, yang kita banggakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah kepada kita semuanya. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati Allah, sebelum kita melanjutkan membaca kitab Wasailul Wusul ila Syamailir Rasul sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau itu mengatakan, kalau umumnya para ulama ditanya, atau umumnya kita kalau ditanya, apakah amalan yang paling baik itu? Apa? Afdhalul a'mal itu apa? Kata Sayyidina Ali, umumnya orang-orang akan mengatakan sholat. Ya, betul ya. Sholat adalah afdhalul a'mal. Bahkan kata ulama, dari sekian banyak kewajiban-kewajiban atau ibadah-ibadah yang fardu, maka sholat fardu itu yang paling utama. Dari sekian banyak amalan-amalan sunnah atau ibadah sunnah, sholat sunnah itu yang paling utama. Tapi kata Sayyidina Ali, kalau aku yang ditanya, aku punya jawaban lain, kata beliau. Aku punya jawaban lain. Aku punya pendapat lain. Apa amalan yang paling afdol? Kata Sayyidina Ali, amalan yang paling afdol adalah amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah amalan yang paling utama. Karena enggak gampang, hadirin. Nggih, paham nggih? Enggak gampang. Panjenengan salat, syarat rukunnya sudah. Tadi sudah wudu, sampun. Ngadep kiblat, iya. Tutup aurat, iya. 17 rukun, 17 rukun salat terpenuhi, sudah. Syaratnya sudah sah. Fasolatuhu sahihah, kan begitu, maka solatnya sah. Tapi apakah solat yang sah tadi itu pasti diterima oleh Allah? Tunggu dulu ya. Tidak semua amal ibadah yang sah menurut hukum dhahir, sah menurut fikih berarti langsung diterima. Enggak. Orang solat ya, maaf, seandainya dia cuma pakai sarung aja, enggak pakai atasan, enggak pakai kopiah, sarungan tok, yang penting tertutup antara pusar sampai lutut. Salatnya sah enggak? Sah. Gitu loh. Secara zahir sah, secara hukum sah. Loh, apakah model seperti itu diterima kira-kira? Gitu loh maksudnya. Baru sarungan tok. Nah, makanya disitulah para jamaah yang dirahmati Allah,
ulama mengatakan bedakan antara sahnya ibadah dengan diterimanya ibadah itu. Sahnya ibadah dengan diterimanya ibadah. Kita berusaha sholat, puasa, baca Quran atau amal ibadah apapun sah secara hukum zahir dan diterima oleh Allah, makbulah. Makanya kita selalu minta apa? Amalan makbulah, iya kan? Rasulullah SAW berlindung daripada amalan yang tidak diterima. Rasulullah berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Min ilmin la yanfa' wa amalin la yukbal. Berlindung dari ilmu yang tidak manfaat dan dari amal yang tidak diterima oleh Allah. Ya, makanya sekali lagi para jamaah kita berusaha, okay? Jangan hanya secara zahir salat kita, ibadah kita dia katakan sah menurut hukum fikih, tetapi bagaimana agar amal tadi itu diterima oleh Allah. Kita mengucapkan tasbih satu kali saja, subhanallah, terus diterima, itu sudah luar biasa. Paham ya? Satu kalimat tasbih yang Anda ucapkan lalu diterima oleh Allah, itu luar biasa. Luar biasa. Artinya apa? Memang tidak mudah, tidak segampang yang kita kira untuk menjadikan amal itu diterima oleh Allah. Kadang-kadang hati ini loh, mohon maaf ya, hati ini kadang itu tadi, ya banyak halangan-halangan. Ya awalnya mungkin ikhlas, di tengah-tengah timbul riyaknya, gitu loh. Awalnya lillahi ta'ala, di tengah-tengahnya timbul pamer, ingin dilihat fulan, ingin dipuji fulan. Habis kan berarti? Hukum fikih sah. Tapi apakah sholat yang tidak khusyuk itu, sholat yang tidak lillahi ta'ala itu diterima oleh Allah? Bagaimana mau diterima? Sholat yang tidak khusyuk, tidak lillahi ta'ala. Nah, maka dari itu Al-Habib Abdullah bin Husin bin Tahir dalam kitab beliau Sulamut Taufik, kitab yang kecil tapi barokah. InsyaAllah para jamaah semerap nggih, kitab Sulamut Taufik. Kitabnya kecil itu kan, ya, biasanya gandeng sama apa? Safinah, ya. Nah, kadang dicetaknya bareng Sulamut Taufik dan Safinatun Najah. Makanya ulama dulu kadang nyambung, nyebutnya Sulam Safinah. Nggih, leres nggih? Sulam Safinah. Itu kan dua kitab. Sulamut Taufik, Safinatun Najah. Tapi seperti satu. Ya, karena ini menjadi apa? Kitab rujukan, dibaca, dipelajari oleh kiai-kiai kita, ulama-ulama kita. Nah, kitab Sulamut Taufik itu dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Husin bin Tahir. Itu di situ disebutkan syarat agar amal kita diterima, atau dengan istilah lain asyurutul batinah, syarat batin supaya diterima amal kita. Pertama harus al-ikhlas. Itu syarat pertama itu. Harus melakukan amal itu ikhlas lillahi ta'ala. Tidak ada tendensi apapun, bukan kepingin dipuji ini, bukan kepingin, tidak ada. Ya? Bukan kepingin dipuji mertuanya misalnya, enggak ada. Sudah lillahi ta'ala. Ya. Dan insyaallah seperti yang dikatakan oleh Al-Habibul Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, makana lillah dam wattasal. Apa-apa kalau niatnya karena Allah, insyaallah langgeng hadirin. Amin. Ya, jangan tingali. Apapun itu, kalau niatnya lillahi ta'ala pasti langgeng. Dam wattasal, berkesinambungan. Karena lillahi ta'ala gitu ya. Tidak ada niat apa-apa. Maka itu akan terus berjalan istiqomah. Tapi wa makana li ghairihi, kalau niatnya bukan untuk Allah, zalawan fasol, akan terputus di tengah jalan. Terputus dia. Kenapa? Karena niatnya bukan lillahi ta'ala. Ngapunten, banyak perceraian. Betul? Banyak perceraian. Kenapa? Mungkin sejak awalnya bukan karena Allah. Ya, lihat artis-artis yang waktu menikahnya, wah, di hotel bintang 5 atau bintang 7 itu ya. 6 bulan cerai.
Iya. Nanti nikah lagi, ya, masuk TV, wah beritanya setahun cerai. Ya kita tidak mendoakan jelek ya, cuma faktanya kan begitu. Karena tidak lillahi ta'ala. Coba ini bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir nih. Dulu kakek-kakek kita, bagaimana pernikahannya beliau-beliau? Sederhana sekali, apalagi zaman dulu kan. Betul apa enggak? Tak aneh-aneh, kan neko-neko, enggak kayak sekarang, harus nyewa hotel, harus pilih tanggal cantik. Hah? Nanti mas kawinnya ngikuti tanggalnya itu, sampai penghulunya rada bingung. Ya kalau bahasa Indonesia enak, kalau bahasa Arab, dengan mas kawin 2.222.022 rupiah. Ya apa itu? Ayo bahasa Arabnya gimana itu? Nah ini nyusakno apa? Penghulunya ini. Tanggal cantik. La ilaha illallah. Biasa aja. Berapa mas kawinnya? 100.000. Berapa? 500.000. Kan enak. Bimahar 500.000 rupiah. Lo enak. Bimahar 100.000 rupiah. Enak. Ya. Segala sesuatu kalau niatnya bukan karena Allah terputus. Ya, terputus. Nah, itu para jamaah. Jadi ini mukaddimah, maka mulai sekarang jangan ada niat macam-macam. Jangan ada niat selain Allah Subhanahu wa taala. Apa sih makna ikhlas itu? Makna ikhlas itu para jamaah yang singkat saja ya. Al-ikhlas huwa al-amalu lillahi wahdah. Yes. Itu definisi yang singkat itu sudah. Ikhlas itu panjenengan beramal hanya untuk Allah. Ngajar untuk Allah. Yes. Panjenengan rawuh majelis untuk Allah. Ya kan? Bukan karena ndak enak, sungkan atau ada iming-iming. Enggak ada iming-iming ini. Apa panjenengan sekarang hadir ini dapat iming-iming dah? Atau ada pengumuman atau ada bisikan kok sing teko oleh sarung misalnya. Siapa mau ngasih sarung sampean ini? Iya kan? Tidak ada. Loh, berarti kan niat kita memang karena Allah lillahi ta'ala. Bukan karena iming-iming, bukan karena ingin dapat ini, dapat itu. Enggak ada. Nah, mudah-mudahan kita semuanya amalnya lillahi ta'ala. Nggih. Amin insyaallah ya. Nah, kalau itu kita miliki ikhlas karena Allah, insyaallah amal kula panjenengan semuanya diterima oleh Allah. Tapi ingat, jangan kemudian awalnya lillahi ta'ala, tapi setelah beramal cerita sama orang, ya podo wae. Ungkit-ungkit. Jangan. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan kalian menghabiskan pahala sedekah kalian dengan alman. Alman itu ungkit-ungkit. Paham nggih? Nyebut-nyebut gitu loh. Ya. Nanti cerita sama temennya, tahu pondok yang di Bumiayu itu? Iya. Oleh kano aku yo gak dadi iku. Nah, gitu ya. Iya, Habib lek kano aku ya gak apa-apa iku. Loh, Anda cerita sama orang. Anda bantu pondok ini 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Maka ketika Anda ungkit-ungkit, habis pahalanya. Habis pahalanya. Eman kan? Eman. Tidak usah ngomong, diam aja. Nah, duduk di masjid. Karpetnya ini kan bagus, enak. Ya baik, enak karpetnya. Oh enak iki. Larang iki. Berapa? 800 meter iki. Nek gak ono aku, gak ono iki. Lah ini. Kadang-kadang begitu, kepingin gitu loh. Pingin nyebut. Dak usah sudah. Insyaallah tidak ada orang tahu. Nggih, tidak ada orang tahu kalau Anda bantu pondok, bantu madrasah, bantu masjid. Biarin tidak ada orang tahu. Insyaallah orang mengatakan, Anda ini kok pelit ya, tidak pernah sedekah. Biarin. Yang tahu kita dengan Allah, gitu loh. Tidak usah pamer-pamer. Sampai tahu masjid yang di Turen itu.
Nah itu sing gede. Oh, aku iku. Nyumbang semen, piro? Sak lho, sak. Saya kira 1 truk semennya, 1 sak. Pamer, wis titik, Pak, pamer. Enggak usah cerita sama orang. Ada satu orang datang kepada Habib Abdullah Al-Haddad. Ya Habib, doakan saya mau bangun masjid katanya. Saya mau bangun masjid. Kata beliau, akhlis niyatak. Ya bagus, bangun masjid bagus. Cuma yang ikhlas ya gitu. Niatnya ditoto. Oh iya, saya ikhlas. Mana saya tidak minta bantuan orang. Ini semuanya murni dari saya. Jadi saya, uang saya, semuanya. Oh ya, Masya Allah, niatnya yang bagus ya. Iya, niat. Ya. Terus kata beliau, saya mau tanya, kalau nanti masjid itu sudah jadi, masjid sudah jadi mewah. Terus ada orang mengatakan bahwa masjid ini bukan kamu yang bangun. Dinisbatkan kepada orang lain gitu loh. Paham ya? Misalnya yang orang itu namanya Abdullah misalnya. Tapi orang bilang ini masjidnya ini yang bangun Pak Slamet misalnya. Kamu gimana kira-kira? Kalau ada orang menisbatkan kepada orang lain masjid itu. Orang itu diem. Yo gak iso ta, aku sing bangun kok. Nah. Kan saya yang bangun. Kok nisbatnya sama orang lain? Ya enggak bisa, Beb. Mulai sekarang enggak usah bangun masjid. Masjid wis akeh. Masjid sudah banyak. Enggak usah bangun masjid ente. Kenapa? Belum ikhlas niat kamu. Kalau kamu ikhlas bangun masjid, mau dinamakan apapun itu terserah. Jangan karena yang bangun, misalnya saya Muhsin, Masjid Al-Muhsinin. Hah? Harus begitu? Ya enggak dong. Terserah orang mau namakan masjid apa, nisbat kepada siapa, terserah. Itu namanya ikhlas. Tapi kalau kepingin namanya dimasukkan, ya dicantumkan. Maka kalau perlu jadi nama masjidnya, berarti enggak ikhlas. Berarti enggak ikhlas. Ada niat-niat duniawi kasarnya. Ya, untuk dipuji supaya terkenal, enggak usah. Ya Allah. Makanya sedekah sir itu lebih afdol ya daripada sedekah yang terang-terangan gitu. Kita terang-terangan ngasih kan ini. Ya alaniyah. Ya alaniyah, jadi terang-terangan. Tapi kalau kita sedekah sir, sedekah rahasia, ya kita tengah malam mungkin keluar, naruh di rumahnya orang-orang miskin, gandum, kurma, ya, atau sekarang beras, atau sekarang minyak goreng ya, minyak goreng mahal ya. Iya, sampai beli minyak goreng nanti bagi-bagi sama orang itu yang tidur di pinggir-pinggir mana? Tuku-tuku itu ya, kasih minyak goreng. Mereka bangun, alhamdulillah, siapa yang ngasih ini ya? Ada minyak goreng doh gitu. Tapi tidak usah cerita. Nanti besoknya, Pak, sampean dapat minyak goreng. Oh iya, aku itu lah apa doai. Pada bayi. Tidak usah cerita sudah. Paham nggih? Sedekatus sir, rahasia. Okay. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah. Amin. Kana sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tib war raihatal hasanah. Kita masih melanjutkan pembahasan tentang wangi-wangiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan Nabi itu suka memakai minyak wangi walaupun beliau sudah wangi, sudah harum. Karena sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tib. Nabi itu sangat suka wangi-wangian. Sangat suka wangi-wangian. Ya, baik minyak wangi seperti yang biasa kita beli parfum itu ya, atau yang dibakar. Ya, seperti apa? Seperti gahru gitu ya. Sebenarnya ya, kan kayu gahru itu harum, wangi. Ya, atau kalau sekarang dupo. Nah, ini ya. Pokoknya apapun yang wangi-wangi, Nabi suka. Nabi suka. Wa raihatal hasanah, dan beliau senang dengan bau yang harum, bau yang enak. Wa yasta'miluhuma katsiran ay fi aktsari awqatih. Maka beliau memakai minyak wangi itu sering sekali. Sering sekali. Katsiran ay fi aktsari awqatih. Dalam kebanyakan waktu beliau selalu pakai minyak wangi.
ya. Saya ingatkan seperti yang Rabu kemarin ya, saya sampaikan guru kita Habib Saleh bin Ahmad Al-Idrus itu sering mengingatkan kepada murid-muridnya bawa minyak wangi, bawa apa lagi? Tasbih, bawa siwak. Nah itu. Ya. Niat mengikuti kanjeng Nabi. Beliau sangat suka dan beliau mempergunakannya, memakainya. Artinya memberi contoh gitu ya. Beliau bawa minyak wangi. Mempergunakan akan minyak wangi. Fi aktsari awqatih, dalam kebanyakan waktu-waktunya. Wa yahuddu alaihima, ya, dan beliau yahuddu ay yahussun nas. Ya, beliau memberikan motivasi kepada orang-orang untuk mempergunakannya, untuk membawanya. Ya, jadi tidak hanya beliau memakai begitu saja, tapi memberikan motivasi kepada orang-orang untuk ikut memakai minyak wangi itu. Wa yaqul, dan beliau bersabda, hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa wat-tib wa ju'ilat qurratu 'aini fis shalah. Ya. Dan beliau bersabda, hubbiba ilayya min dunyakum, dicintakan kepadaku dari bagian dunia kalian ini, pertama an-nisa, istri-istri. Ya. Yang kedua at-tib, minyak wangi. Itu Nabi paling suka itu. Nah, yang ketiga salat. Ibadah salat. Maka beliau bersabda, wa ju'ilat qurratu 'aini fis shalah, dan Allah menjadikan penyejuk mataku, kesenanganku itu salat. Okay. Hubbiba ilayya min dunyakum, kita bahas sedikit. Kata beliau, telah dicintakan kepadaku dari dunia kalian an-nisa, istri-istri. Nah, ini ulama mengatakan, termasuk Al-Imam Al-Hakim At-Tirmidzi ya, dalam kitab Nawadirul Usul, kenapa atau apa hikmah Nabi Muhammad SAW itu diberi kekhususan ya, boleh menikah lebih dari 4, kan begitu ya? Ya, jadi dalam satu waktu boleh lebih dari 4. Kalau kita kan maksimal 4, maksudnya dalam satu waktu. Ya, kalau misalnya yang hadirin istrinya 4, terus 1 meninggal, menikah lagi ya tetap 4 ya kan? Nah, tidak boleh nanti meninggal 1, menikah 2, kan jadinya 5. Ya, kemaruk jenenge nggih. Ya. 4. Ya, 4. Itu maksimal. Ya, dalam satu waktu. Tapi untuk Nabi Muhammad SAW dikhususkan. Maka kalau kita baca sejarah itu 11. Malah ada yang mengatakan lebih. Jadi 11 itu 2 istri Nabi meninggal sebelum Nabi, yang 9 meninggal setelah Nabi. Jadi 2 meninggal sebelum Nabi, yang 9 meninggalnya setelah Nabi, 11. Ya, tapi kalau baca sejarah yang lain ada tambahan katanya sampai 15. Ya, dalam sejarah disebutkan itu ya, dalam sirah. Naam. Apa hikmahnya? Kenapa untuk Nabi kok diperbolehkan ya kan? Dan ini kekhususan. Nah, kata beliau Al-Imam Al-Hakim At-Tirmidzi, itu tidak lain ya, dan juga ini Imam As-Subki, Tajuddin As-Subki mengatakan, Taqiyuddin As-Subki mengatakan, apa sirnya, apa hikmahnya? Untuk menyebarkan syariat. Untuk menyebarkan syariat. Karena begini, yang paling tahu tentang kehidupan Nabi di dalam rumah siapa? Istrinya. Istri-istrinya gitu loh. Paham nggih? Nah, maka itu kan menjadi syariat juga. Ya, misalnya Anda bertanya, bagaimana ya cara kita ini sebagai seorang suami ya menggauli istri, atau bagaimana kita menjaga haknya istri? Ya, itu akan ada keterangannya dari istri-istri Nabi. Karena beliaulah yang tinggal dengan Nabi di rumahnya. Beliau yang berinteraksi dengan Nabi SAW. Nah, maka nanti ada riwayat hadis dari Siti Aisyah, ada riwayat dari Siti Hafsah, ada riwayat nanti dari istri yang lain, Ummu Salamah misalnya. Ini. Nah, jadi
Tujuannya, sirnya untuk apa? Untuk menyebarkan syariat. Ya, sebab kadang-kadang ada syariat yang mungkin kalau disebutkan, ya karena Nabi itu pemalu ya, Nabi itu pemalu, apalagi mungkin berkaitan dengan masalah wanita, itu kalau disebutkan malu. Nah, maka Nabi memakai istri-istrinya ini, paham gak? Untuk menjelaskan gitu loh. Ya, jadi misalnya ada perempuan nanya hukum haid atau bagaimana, Nabi itu pemalu hadirin. Nabi itu pemalu. Ya maaf ya, kadang-kadang saya nih atau kita tidak cocok lah ada penceramah nanti sampai nyebut nama kemaluan, nah itu kan gimana gitu ya? Kok gak izin gitu? Ya, nyebut gitu loh, nyebut nama kemaluan laki, nama kemaluan perempuan, nanti kadang-kadang jamaahnya ketawa gitu ya. Itu kan sesuatu yang sebetulnya malu untuk diucapkan. Maka Rasulullah SAW karena beliau itu sifatnya pemalu, kalau sudah berkaitan dengan masalah yang agak apa maksudnya, agak apa sih bahasanya ini? Agak private gitu ya, pribadi, wanita. Nah, itu Nabi nanti nyuruh istri-istrinya, ayo kamu terangkan. Ya, karena kan perempuan sama perempuan lebih apa? Ya, lebih enak, ya kan? Ya, terutama Siti Aisyah, yang paling sering Siti Aisyah. Siti Aisyah itu cerdas. Ya, jadi Siti Aisyah nanti yang menjelaskan. Loh, Nabi itu malu hadirin, pemalu. Artinya tidak pernah menyebut vulgar itu loh. Ada seorang bertanya, ya Rasulullah, kapan kita ini wajib mandi? Kapan wajib mandi? Nabi pakai kiasan. Idzal taqal khitanan wajabal ghusl. Kalau sudah bertemu dua yang dikhitan, dua yang disunat, maka wajib mandi. Paham ya? Nah, jadi Nabi tidak nyebut ini kemaluan ini, enggak. Loh, itu Rasulullah begitu, pemalu beliau. Kalau bertemu artinya maaf ya, masuk gitu. Ya, kalau dalam fikih kan apa namanya? Itulah pokoknya ilajul hasyafah gitu kan istilahnya gitu ya, sampai tenggelam. Ya, hasyafah. Ya, Nabi pakai bahasa kalau bertemu atau masuk antara dua yang dikhitan. Nah, berarti kan kemaluan laki dan kemaluan perempuan kan gitu. Wajibul ghusl, wajib mandi. Nah, artinya kalau misalnya tidak sampai begitu ya berarti tidak wajib mandi. Lu Nabi pakai kiasan. Tidak mau vulgar. Ya pokok waduh jamaahnya ketawa. Enggak. Ya, itu Nabi pakai bahasa yang apa ya, yang kiasan gitu loh. Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka untuk menerangkan hal-hal yang seperti itu, disitulah fungsinya istri-istri kanjeng Nabi. Siti Aisyah menceritakan, gini loh, maksudnya ini loh, nah kan sama perempuannya enak, paham apa enggak ini? Paham ya? Nah, jadi mohon maaf ya, jangan kita ini, wah Nabi Muhammad apa istrinya banyak, ya aku yo melo ae. Ya. Aku tak melok kanjeng Nabi ya wis, melok ikut yang mana? Ya istrinya kan banyak, jadi saya juga mau ikut. Loh kok melok ikut tok gitu loh? Apa enggak ada yang lain? Kenapa tidak ikut ibadahnya? Kenapa tidak ikut qiyamul lailnya Nabi? Betul? Kenapa tidak ikut puasanya? Kenapa tidak ikut zikirnya Nabi? Yang dikatakan kana Rasulullah yadhkurullah fi kulli ahyanih. Kenapa tidak ikut itu? Nabi selalu zikir, tidak putus-putus. Kenapa tidak ikut itunya? Kok yang diikuti? Tadi itu istrinya banyak, kawin, menikah, atelor. Ya. La ilaha illallah. Kadang-kadang kurang tanggung jawab. Ya. Menikah, hamil ditinggal. Coba itu gimana itu perasaannya seorang wanita ditinggal ketika dalam keadaan hamil. Jadi anaknya lahir procot, tola-tole itu anaknya itu. Bapak kundi, bapakku. Tola-tole. Itu. Ya, jadi jangan salah paham ya. Kita tidak boleh melarang sesuatu yang dibolehkan oleh agama, enggak. Bukan berarti wah ini anti poligami ini, tak membolehkan poligami. Bukan itu maksudnya. Tapi bagaimana tanggung jawabnya sebagai seorang suami kan begitu ya? Ya. Dan Rasulullah itu
istrinya yang seperti yang saya terangkan sampai 11 tadi itu semuanya janda. Cuma satu saja yang perawan, siapa? Siti Aisyah. Ayo, yang katanya tadi mau ikut Kanjeng Nabi, cari janda yang umur 60, 70. Kak kira gelem? Hah? Ya, kadang-kadang apa? Nafsu, tapi dibungkus dengan kata-kata ikut Kanjeng Nabi. Mohon maaf lah ya, jangan tersinggung ini. Kadang-kadang hanya nafsu saja, tapi terbungkus dengan bahasa aku melok Kanjeng Nabi, aku melok Kanjeng Nabi. Hati-hati, Allah tahu niat Anda. Ya, istri kadang-kadang istri yang sekarang ini nggak diperhatikan, ya kan? Nafkahnya nggak dikasih, belanjanya juga embomboan Senin Kemis. Mono kata Rabi maneh. Ya, hati-hati, hati. Kadang rumahnya juga sekarang masih numpang di PMI, Perumahan Mertua Indah. Bukan PMI yang donor darah, bukan ya. Perumahan Mertua Indah. Mau ngamuk-ngamuk sama istrinya. Karena lupa ya. Dek, wes kon ngalio, pergi kamu. Istrinya guyut tok. Mas, apa? Iki omaku. Oh iya lali, kak sido ya. Lah isin nang ngono iku. Makanya ya, insyaallah kita jadi suami yang bertanggung jawab. Insyaallah untuk lebih mantapnya akan kita terangkan pada kajian yang akan datang. Mudah-mudahan Allah memberikan barokah. Insyaallah kita bisa meniru Kanjeng Nabi Muhammad SAW dalam hal ibadah beliau, kedekatan beliau, ketaatan beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kamalal mutabaah lahu zahiran wa batinan. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.